Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Daniel Lumadiowarto Adi, spesialis radiologi konsultan, pangkat Brigadir Jenderal TNI. Saya selaku Kapusriap Kemhan dari tahun 2022 hingga saat ini. Saya lulusan S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 1994, lalu bertugas kurang lebih 10 tahun dan mendapat kepercayaan untuk melanjutkan spesialisasi di jurusan radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, lulus tahun 2009. Tugas dan jabatan saya sebagai Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan sejak Juli 2022 hingga saat ini. Tugas saya memimpin Pusrehab, di mana Pusrehab terbagi atas 3 bidang dengan administrasi 1 dan perumahsakitan. Bidang yang tersedia yaitu bidang rehabilitasi vokasional, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang rehabilitasi medik, di mana kami bergelut dengan para penyandang disabilitas khusus untuk TNI dan PNS Kemhan. Dan nantinya kami harus bisa mengembangkan diri untuk melayani yang lainnya. Pada saat ini perumahsakitan tidak hanya mengkhususkan pada TNI dan PNS Kemhan saja, namun masyarakat sipil dan keluarganya juga dilayani di tempat ini. Sedangkan pelatihan vokasional terpadu pada saat ini masih menggunakan anggaran dari pemerintah, APBN, dan hanya mengkhususkan pada anggota TNI dan PNS Kemhan yang mengalami disabilitas. Demikian kiranya tugas tanggung jawab kami pada saat ini. Perjalanan karier saya cukup bervariasi dan menurut saya itu sebuah karunia yang tidak ada pada individu lainnya. Saya lahir dari seorang ibu yang seorang perawat di RST Semarang, besar di RST Semarang. Lalu begitu lulus di kedokteran, awal mulanya kami ditempatkan di RST Semarang. Juli 1994 kami lulus, lalu kami mengabdi di RST Semarang. Januari 1995, kami definitif di Kesda 4 Diponegoro. Saat beberapa bulan definitif, kami diperbantukan di sebuah rumah sakit swasta, Rumah Sakit Kristen Tayu, selama kurang lebih 1 tahun, di mana terjadi penurunan pelayanan kesehatan di area ujung Jawa, di daerah Tayu, Pati, jalur yang sangat strategis, jalur yang di sebelah utara Pulau Jawa. Di sana 1 tahun, lalu penugasan baru di Batalion Infanteri 406
Candrakusuma di Purbalingga. Mulai pada April 1996. Di batalion tersebut beberapa kali penugasan kami dapatkan. Yang pertama mengikuti latihan Raja Wali 3 di Batu Jajar selama 7 bulan dengan persiapan rencana berangkat ke Timor Timur tahun 1997. Namun karena batalion kami juga akan bergerak ke Timor Timur juga, saya selaku pribadi mohon izin untuk tidak mengikuti yang Raja Wali berangkat duluan, tetapi mengikuti yang dari batalion dan diperbolehkan, sehingga saya berangkat pada tahun 1998 hingga 1999 saat referendum. Dengan berbekal dari latihan di Batu Jajar tersebut, kami bisa mengamankan diri maupun mengamankan saudara-saudara lainnya. Meskipun ada yang tercecer, ada yang harus tinggal di Timor Timur karena meninggal, karena gugur. Namun kami bersyukur tidak ada yang mengalami wafat atau meninggal terkena penyakit malaria misalkan. Semua karena kontak. Satu karena ditembak rekannya sendiri, rekan dari batalion lain. Yang dua karena kontak dengan musuh. Kembali dari Timor Timur, kami dipersiapkan untuk ke Ambon dengan batalion 407 Padmakusuma Tegal. Namun ada arahan dari pimpinan untuk kami mengikuti dasar kecabangan. Dasar kecabangan kami ikuti tahun 2000. Selesai dasar kecabangan, kami diperbantukan ke batalion infanteri 408 Subrasta di Sragen. Di Sragen kami berangkat ke Ambon. Lalu di Ambon harusnya penugasan selama 16 bulan, namun saya selaku pribadi diperkenankan meninggalkan duluan karena mengikuti tes spesialisasi. Meskipun saya tidak lulus pada saat itu. Tes spesialisasi di bagian penyakit dalam Universitas Gadjah Mada. Selepas dari Ambon tersebut, tahun 2002, kami pindah ke Kesdam 4 Diponegoro kembali dengan penugasan di Kasih Kesmil meskipun WS. Sekaligus sebagai dokter Panglima, waktu itu Panglimanya yang awal adalah Mayor Jenderal TNI almarhum Amirul Isnaini. Digantikan berikutnya oleh Mayor Jenderal TNI Sunarso, beliau juga sudah almarhum pada saat ini. Lalu kami bertugas di Kesmil Kesdam 4 Diponegoro selama kurang lebih 3 tahun, hingga tahun 2005 kami mendapat kesempatan untuk belajar di FK Undip jurusan radiologi. Kami lulus pendidikan spesialis radiologi tahun 2008 Desember dan wisuda Februari 2009. Selepas wisuda,
Kami laporan ke Kesda 4 Diponegoro. Jawabannya, Dr. Daniel dipersiapkan berangkat ikut Unifil di Nakura, Maret 2009. Lalu persiapan berangkatnya Februari 2010, awal Februari 2010. Di Nakura mengikuti Unifil, United Nations at Interim Force Lebanon. Kami di sana selama 6 bulan, lalu sebagian dari antara kami yang awalnya 9, 7 orang dinyatakan diher untuk dilanjutkan 3 bulan berikutnya. Sehingga total kami mengikuti penugasan Unifil selama 9 bulan. Dari Unifil kami kembali di Indonesia Oktober 2010. Oktober 2010 kita istirahat sebentar. Desember 2010 penugasan baru, kami ditempatkan di Rumah Sakit Putrijaya selaku bidang pelayanan radiologi. Di Rumah Sakit Putrijaya tidak lama karena ada panggilan baru dari Kasat. Kami diberikan telegram pada bulan April 2011, sehingga total hanya 3,5 bulan berada di Rumah Sakit Putrijaya. Kami harus bergeser ke RSPAD untuk melayani Dr. Terawan. Di RSPAD dari tahun 2011 hingga tahun 2015, April 2011 hingga Desember 2015. Desember 2015 dari RSPAD kami bergeser kembali ke tempat kelahiran saya di Rumah Sakit Tentara Bhaktiwira Tamtama Semarang. Rupanya di RST Bhaktiwira Tamtama Semarang pun saya tidak terlalu lama di sana, kurang lebih hanya 6 bulan. Pada bulan Juni 2016 terbit penarikan saya dari RST Semarang untuk pindah ke Rumah Sakit Dr. Suyoto dengan jabatan sebagai Waka Jangmed. Di Rumah Sakit Dr. Suyoto, Waka Jangmed itu adalah jabatan letkol ketiga. Lalu kami mendapatkan jabatan kolonel sebagai analis rehab medik. Analis rehab medik saya dapatkan tahun 2017, lalu 2018 sebagai kabid rehab fok, 2019 penugasan baru lagi sebagai kepala rumah sakit, Desember 2019 kepala rumah sakit, hingga Juli 2022 bergeser menjadi Kapus Rehab Kemhan hingga pada saat ini. Banyaknya penugasan dengan berbagai tempat dan tipologi yang berbeda-beda membawa saya selaku pribadi banyak khasanah yang harus saya pelajari. Demikian dari penugasan saya. Pada saat bertugas, hambatan tentunya cukup banyak. Sebagai contoh, jauhnya dari keluarga adalah suatu hambatan yang
luar biasa. Saat penugasan di Batalion Infanteri 408 Subrasta di Sragen, keluarga ada di Purbalingga. Meninggalkan mereka jauh itu sesuatu yang berat bagi saya selaku pribadi. Namun sebagai tentara ya harus kita lakukan, kita kerjakan, dan kita berusaha memanagenya dengan sebaik-baiknya. Karena di Batalion Infanteri 408 Subrasta itu cukup lama. Mengingat persiapan berangkat ke Ambon itu sendiri memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi berada di Sragen cukup jauh, 6 bulan, cukup menyedot dana yang ada dan menimbulkan perjuangan tersendiri. Nah, setelah itu lebih jauh lagi kita bertugas di Lebanon. Saat itu WhatsApp belum ada. Yang ada dan bisa kita pakai waktu itu Skype, dan itu sangat membantu untuk rasa kangen pada keluarga. Mengingat jauhnya, dan ketika berada di sana, kalau misalkan kita pulang, sudah habis itu namanya uang saku. Nah, itu suatu pertentangan sendiri. Sudah jauh, kita harus memanage yang ada, uang saku yang terbatas. Namun karena berkat Tuhan sendiri, kita bisa survive di Lebanon. Kita mampu untuk save dari uang saku yang ada yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan itu menjadikan suatu kebanggaan tersendiri, mengingat mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa. Dengan teman-teman dinyatakan high appreciate sebagai radiolog. Nah, teman yang lain high appreciate sebagai dentist, seperti itu. Atau high appreciate as a nurse anestesiologi. Itu suatu yang luar biasa bagi kami. Penghargaan dari UN sendiri. Kalau penugasan di Ambon itu sebentar, hanya 6 bulan bagi saya karena ada pemanggilan untuk tes ikut spesialisasi, namun sangat berat. Sangat beratnya istirahat kurang. Sedangkan kegiatan pagi cukup banyak, mau istirahat di malam hari tidak bisa, mengingat gencarnya gangguan Kamtibmas yang ada di malam hari. Namun toh semuanya bisa terlampaui dengan baik. Ya, itu yang bisa. Kalau di Timur Timur, hambatan yang ada waktu itu sesaat akan referendum, itu gangguan keamanan sangat luar biasa, dan kita sempat kontak dalam arti kata full kontak beberapa kali, dan yang terakhir waktu penarikan itu kita masuk ke kapal masih dihajar dengan tembakan-tembakan dari ketinggian, namun kita berhasil melumpuhkannya. Itu Mbak yang jadi rintangan hambatan, namun berkat Tuhan sendirilah semuanya bisa berjalan dengan rapi. Prinsip kata-kata saya tidak banyak, hanya saja saya berserah. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Meskipun aku berjalan di lembah kekelaman, tetapi Tuhan tetap menyertai aku. Itu
kata-kata dari Raja Daud, dan itu menjadi moto hidup saya. Untuk pusrehab, saya berharap lebih berkembang lagi. Saya mempunyai angan-angan, cita-cita, kita bisa goal untuk 1, sertifikasi. Yang kedua, kita bisa melayani masyarakat umum. Tidak hanya pada masyarakat TNI dan PNS Kemhan untuk pusrehab. Sehingga layanan kita itu bisa mengakomodir kawan-kawan kita yang tidak seberuntung yang normal. Baik mereka yang cacat bawaan maupun mereka yang cacat karena kecelakaan ataupun karena mereka sakit bawaan mereka. Ini yang saya harapkan untuk pusrehab. Adanya sertifikasi dan lebih jauh lagi bisa melayani yang sipil. Untuk rumah sakit, kita harus maju. Kita harus lebih baik dari hari kemarin. Banyak segi yang harus kita lakukan, kita perbaiki dalam banyak pelayanan kita. Dari masing-masing bidang yang kecil saja. Perhatian kepada pasien. Perhatian pada pasien, pasien disapa, pasien ditemani barang sebentar, pasien diselimuti, apa yang menjadi kekurangan dia, pelayanan cepat dan akurat. Itu yang harus menjadi model kita ke depan. Dan kita mampu untuk melakukan yang jauh lebih sophisticated pada saat ini. Untuk pelayanan-pelayanan yang ke depan, yang menjadi tanggungan kita. Kita jangan berharap, mohon maaf, berapa yang bisa kita terima dari sini, tidak. Tetapi apa yang bisa saya berikan pada yang sakit ini. Itu yang jadi pemikiran saya. Dunia kesehatan itu suatu seni. Sebagai contoh, ada pasukan, ada satu yang kececer, dia merasa sakit, kita dekati, kita lihat ternyata hanya psikologinya. Tidak butuh obat, butuhnya dukungan, butuhnya membuka wawasan. Setelah kami tanya apa yang menjadi problemnya, ternyata tidak lain karena ketika mau berangkat penugasan, istrinya sedang hamil, sendirian, oke. Lalu psikologinya kita bantu, 3 hari, 4 hari berikutnya dia kembali sehat. Yang sebelumnya merasa sakit. Ada lagi pengalaman dengan anak kecil. Ngomong aja masih belum bisa jelas. Tetapi kita bisa melihat, kita bertanya, dan anak itu mau berinteraksi dengan kita. Ternyata tidak butuh obat banyak, meskipun yang bersangkutan sudah sampai ke seorang profesor sekaligus. Berobat di sana selama kurang lebih 3 bulan sakit. Sakitnya panas, timbul, panas lagi, hilang, timbul, seperti itu. Sehingga art itu sangat penting. Dalam pengobatan pun kita tidak perlu hanya tertarik pada obat yang saat ini tersedia, sebagai contoh obat-obatan modern. Ada luka tembak.
kita berada di penugasan. Sedangkan obat-obat antibiotika sangat terbatas. Saat itu dengan 1.000 pasukan, obat yang tersedia hanya sebatas 12 vial. Kalau kita suntikkan, pasti sudah habis. Karena 2 kali 1 gram yang harus dibelikan kurang lebih 5 hari. Tinggal 2. Terus yang lainnya kalau ada sakit bagaimana? Enggak. Tak suntik 1, terus saya berikan berikutnya obat oral saja, tambahkan vitamin. Selanjutnya saya rendam dengan air rebusan daun sirih. 1 bulan bekas luka tembak, karena nembak sendiri dia kawan, di tangannya. Tangan sebelah kiri ditembak, ya jebol tangannya. Selesai itu tampak klim jelaga, klim lecet dan lain sebagainya itu tidak ada. Yang ada aja bekas telat, bekas jahitan saya, dan rapi. Memang ada pemendekan dari daun sirih. Ada lagi yang gangren tetangga. Gangren ini harus dipotong dengan 3 rumah sakit besar di Semarang. Rumah sakit Logorjo, Rumah sakit Karyadi, dan Panti Milasa. Harus dipotong, Bu. Tidak mau dipotong. Saya rendam air daun sirih. Sembuh. Bukan hanya air daun sirihnya saja ya, tentunya tetap dengan obat DM-nya dia, air daun sirih, setelah itu saya berikan betadine. Pagi sore. Nah, saat lagi di Timur-Timur, ada yang luka karena dibacok. Di Timur-Timur dibacoki itu di sendi-sendi. Senjata saya ya air rebusan daun sirih. Saya berikan pagi sore, saya mintakan mereka untuk dikompreskan. 4 hari bagus. Awalnya mereka curiga, kok baunya seperti daun sirih ya? Bukan, Pak. Ini air suci dari Vatikan. Nakal saya. Tetapi sugesti tadi, dan juga memang dia astringent sifatnya, bagus. Akhirnya bagus, sembuh dia, pulang. Dari berbagai hal yang bisa kita terima ini, tidak hanya terfokus pada obat-obatan modern, namun obat-obatan tradisional juga akan sangat membantu. Serta penyampaian psikologis pasien. Pasien disapa, pasien didekati, diajak ngobrol. Wah, itu suatu moral yang tinggi dari yang bersangkutan. Nah, dan juga teknik-teknik komunikasi ini juga sangat penting yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa sebagai hanya dokter, hanya berpangku, saya pinter. Enggak. Harus bisa komunikasi. Itu tuh. Nah, soft skill. Soft skill itu tidak bisa kita pelajari. Tetapi itu mampu akan kita ketahui saat kita setiap hari ketemu dengan orang lain, lakukanlah 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dari segi ini ilmunya akan tambah banyak. Ketika kita menyapa orang, mereka akan menyampaikan, mereka akan berbincang, berkomunikasi. Itu tidak ada di buku. Dan itu juga akan menimbulkan kita kekuatan tersendiri. Tentunya tiap pribadi akan lain. Namun itulah salah satu yang menjadi kekuatan kita. Contoh
lainnya kok teman-teman saya itu yang kumlot, itu ya normal-normal saja. Sedangkan teman-teman yang tertinggal di sekolah, justru mereka pada saat ini mendapatkan jabatan yang luar biasa. Karena apa? Soft skill, pantang menyerah. Mereka pantang menyerah. Dan itu tidak ada di buku. Belajar dari segala kesulitan yang ada, dan mereka mau menghargai yang lainnya, sesamanya, sehingga itu menjadi bekal bagi perjalanan hidupnya. Itu. Lakukanlah segala hal seperti untuk Tuhanmu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan karena keberadaan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi adalah rasa syukur. Lakukanlah itu. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.